Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikatu Syifa dengan NIM 202033019. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada vlog ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis digital. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto. Media pembelajaran berbasis digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti laptop, PC, smartphone, dan lain-lain. Urgensi media pembelajaran digital yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pendidik. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Pemilihan media pembelajaran dilakukan ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya. Apakah dia bisa menguasainya atau tidak? Kriteria pemilihan media yaitu kesesuaian dengan materi, tingkat kesulitan, biaya, ketersediaan, dan kualitas teknis. Menggunakan model sections. Section sendiri merupakan singkatan dari S, students, yang berarti siswa, E, is to use, yang artinya mudah digunakan, C, cost atau time, yang merupakan biaya atau waktu, T, teaching atau karakteristik pembelajaran, I, interaction atau interaksi, O, organizational issue atau pengelolaan masalah, N, networking atau memperluas jaringan, dan S, security and privacy, artinya keamanan dan privasi. Yang pertama adalah students. Students ada hubungan yang harus kita perhatikan untuk memilih media. Kita harus berpusat pada siswa. Di antara kecakapan dasar, kebutuhan, daya minat, daya akses, dan gaya belajar. Yang kedua adalah easy to use atau mudah digunakan. Terdapat hal yang harus kita perhatikan, yaitu tata letaknya ringkas, tampilan antar mukanya dapat dipahami, kontennya mudah diperbaharui, tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Yang ketiga ada cost atau biaya. Hal yang harus diperhatikan adalah biaya produksi, perancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan, dan konsultasi dengan pakar. Lalu yang keempat ada teaching and media selection atau relevansi dengan media pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan prinsip-prinsip media pembelajaran. Yang kelima adalah interaction atau interaksi. Interaksi ini hubungannya dengan guru, media, dan siswa. Yang keenam adalah organizational issue atau pengelolaan masalah. Hal yang harus diperhatikan adalah kompetensi warga sekolah, fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, dan kreativitas pengajar. Lalu yang ketujuh adalah networking atau memperluas jaringan. Jadi networking merupakan salah satu fitur untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Lalu jenis-jenisnya yaitu ada masyarakat, komunitas, pelajar, ilmuwan, dan lainnya. Lalu yang ke-8 adalah security and privacy atau keamanan atau privasi. Hal ini berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya atau nyata. Lalu ada rencana pembelajaran model Azure. A sendiri artinya analyst learners, S artinya state and objectives,
S. Select strategi teknologi media and materials. U-nya kepanjangannya utilize teknologi media and materials. R. Artinya require learners participation. E. Artinya evaluate and revise. Yang pertama yaitu analyze learners. Yang berisi yang pertama karakteristik umum siswa meliputi usia, jenis kelamin, prestasi yang diperoleh, etnis budaya, dan tingkat ekonomi orang tuanya. Yang kedua, kecakapan dasar, yaitu berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, motivasi. Dan yang kelima, fisiologis. Yang kedua, ada start, standard, and objectivist. Terdiri dari yang pertama, audience atau pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Yang kedua, behavior atau kemampuan baru apa yang dimiliki siswa. Yang ketiga, condition atau kondisi lingkungan dan peralatan. 4. Degree atau tingkat akurasi yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Yang ketiga yaitu select strategi teknologi media and materials. Dengan cara yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Yang kedua, memilih teknologi dan media pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi. Yang keempat yaitu utilize teknologi media and materials. Kita perlu meninjau tentang yang pertama yaitu teknologi media dan materi. Yang kedua, mempersiapkan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan. Yang keempat, mempersiapkan siswa. Dan yang kelima, penyediaan pengalaman belajar. Yang kelima yaitu require learner participation. Yang pertama, partisipasi siswa merupakan kunci keberhasilan siswa. Karena zaman sekarang paradigma pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang kedua, student center learning. Caranya dengan yang pertama menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Yang kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pelajaran. Yang keenam adalah evaluate. Untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Evaluasi strategi, media, dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya. Memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Demikian review materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.